Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, mantap banget. Hari ini merah merona banget ya. Dan sangkut saya belum kejebut apa-apa. Apalagi makin dalam banget di Shiba Inu, Fortube, Dogecoin, Ethereum, BNB, Solana, Decentraland, Sandbox, dan beberapa altcoin lainnya. Itu rata-rata masih sangkut ya. Tapi memang harus begitu sih. Karena kalau nggak sangkut itu gak gurih gitu. Tapi jangan dalam-dalam nyangkutnya, bukan gurih tapi malah nangis ini ya. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token Radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga. Saya tunggu ya, 1, 2, 3 subscribe. Nah, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas tentang kabar terbaru dari Terra Luna nih. Tapi sebelum saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah melakukan entry semalam tuh, token baru saya bahas ya. Hari ini naiknya gila banget nih, 80% nih tokennya ya. Ada VG Inu ini naiknya 80% nih, mantap banget nih. Kemudian ada Meta Cyber sekitar 10 hari yang lalu. Kemudian juga ada Bitball. Kemudian juga ada Catcoin dan scroll lagi. Jadi banyak lagi banget token yang 1 bulan yang lalu pernah saya bahas. Ternyata hari ini lagi ngebull semua nih. Dan untuk kabar terbaru dari Terra Luna, untuk harganya gila, hari ini koreksi lagi luar biasa. Sepertinya berat banget buat ke harga Rp1.000 atau Rp100 aja, kayaknya berat banget untuk saat ini ya. Harganya masih di tertera satuan atau 0,an ya, 0,5, 0,8, Rp2, Rp1, Rp4, Rp3, bahkan semalam tuh Rp1,8. Jadi koreksinya masih dalam banget, jadi sepertinya agak berat banget kalau mau naik ke 100 atau 10 aja mungkin bertahapnya agak lumayan lama ya. Seperti di video saya sebelumnya tentang pembakaran dari Terra Luna, yang mana mereka juga telah melakukan pembakaran semalam. Ada 16 miliar token yang dilakukan pembakaran. Ini sebenarnya masih banyak ya, ada 16 juta, kemudian ada 20 juta, kemudian ada 10 juta token, yang mana dilakukan oleh pembakaran yang dilakukan oleh pengembang maupun dari komunitasnya ini. Sebenarnya ini alasan klasik banget ya. Kenapa kalau misalkan mau memompa harganya, kenapa supply-nya ditambah? Harusnya jangan ditambah kalau memang mau dilakukan pembakaran terus. Kalau menurut saya pribadi sih ini kayak permainan banget gitu ya. Di saat mereka menambahkan supply-nya, ternyata di situ mereka membuat terobosan terbaru dengan untuk memompa harganya dengan cara melakukan pembakaran. Padahal Changpeng Zhao tuh telah menyatakan mereka tuh harus memiliki uang yang cukup banyak jadi untuk melakukan pembakaran, apalagi untuk memompa harga dari Terra Luna tersebut. Apalagi kembali lagi ke $100, sepertinya market cap-nya itu harus melewati dari market cap Bitcoin. Sebenarnya agak lebih berat banget, kecuali mereka memang banyak duitnya, pengembangnya, kemudian melakukan pembakaran, kemudian mengurangi supply-nya dari Terra Luna tersebut. Dari permasalahan Luna tersebut, negara Tiongkok atau negara China itu lebih yakin ternyata tentang pelarangan tentang cryptocurrency di negara mereka. Akibat jatuhnya Terra Luna tersebut, jadi termasuk stablecoin dari USD juga membenarkan keputusan negaranya dari negara China itu untuk memblokir atau melarang aktivitas terkait mata uang virtual terkait cryptocurrency. Juga melangkahi bahwa tindakan tegas dan tepat waktu China tersebut itu membantu memadamkan api virtual. Jadi mengurangi resiko kebangkrutan atau nyangkut yang luar biasa bagi masyarakat tentang cryptocurrency katanya. Dan di sini semakin yakin katanya negara China itu untuk menutup transaksi tentang cryptocurrency. Nah, kalian bayangkan ya, gimana nggak luar biasa banget Terra Luna. Dan pada tanggal 4 Mei 2022, sekitar 12 hari yang lalu, itu harganya meskipun koreksi itu masih $87 ya. Sedangkan sekarang harganya Rp2. Kalian bisa bayangkan. Selain itu juga ada gosip lagi nih, ketika Changpeng Zhao, pendiri dari exchange kripto terbesar dunia di Binance, katanya mereka telah melakukan penjualan Terra Luna sebanyak 15 juta token atau setara ketika market cap-nya mencapai dengan miliaran dolar. Ternyata token tersebut itu udah mencapai dengan 1,6 miliar dolar. Bayangkan kalian, itu banyak banget ya.
15 juta token itu sebagai imbalan investasi besar pada tahun 2018 yang mereka beli sebanyak 3 juta dolar ya di tahun 2018 dan pernah mencapai dengan 1,6 miliar dolar. Dan mereka juga telah melakukan staking dan melakukan sebanyak 12 juta USD ya dari stablecoin-nya. Kemudian katanya Changpeng Zhao telah menjual hal tersebut dan langsung dibantah dan ditepis oleh Changpeng Zhao bahwa mereka tidak melakukan penjualan semuanya. Jadi sampai saat ini mereka masih menyimpan dengan wallet yang sama, baik dari stablecoin-nya sebanyak 12 juta maupun dari token Lunanya sebanyak 15 juta token. Jadi mereka sampai saat ini juga mereka masih menahannya. Bahkan yang tadinya 1,6 miliar dolar saat ini malah menjadi 3.000 dolar. Bayangkan, gila banget ya, jauh banget ini. 1,6 miliar dolar jadi 3.000 dolar. 3.000 dolar berarti kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan, 40 jutaan, bayangkan. Jadi 1,6 miliar dolar saat ini sudah sekitar 40 jutaan, bayangkan. Gimana nggak nangis banget coba? Kemudian ketika harga si Terra Luna tersebut jatuh ya, ternyata di sini ada dari pernyataan langsung dari Do Kwon atau dari pengembang dari Terraform Labs ya di sini ya. Dia menyatakan bahwa di sini ya, kalau kita lihat di sini, Do Kwon telah membuat rencana lain untuk menyelamatkan ekosistem Terra yang dia yakini lebih dari USD. Coba kita lihat lagi. Sementara itu ya, kalau kita lihat di sini, Luna Foundation Guard, organisasi nilaba yang diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Terra, itu menjual 80.081 Bitcoin atau sekitar 99,61% dari total cadangan Bitcoin dari Terra Luna, dia bilang di sini. Dalam upaya untuk mengkompensasi sisa pengguna USD yang terkena dampak tersebut, prioritasnya adalah menjadikan seluruh mereka yang memiliki kepemilikan terkecil. Nah, selain itu juga pada hari kemarin ya, hari Senin ya, para pendukung Terra itu diuji keyakinannya mereka ketika stablecoin USD itu mulai di-pegging ya. Kemudian USD dan Luna dirancang untuk bekerjasama melalui mekanisme mint and burn, yang mana mereka selalu melakukan pembakaran dan arbitrase. Ketika harga USD di atas 1 dolar, itu protokol Terra mendorong pengguna untuk membakar Luna dan mencetak USD, dia bilang. Jadi di sini komunitasnya disuruh kita untuk melakukan pembakaran. Ya mana duitnya ya. Dalam nada yang sama, ketika stablecoin USD turun di bawah 1 dolar, pengguna diberi insentif untuk membakar USD dan mencetak Luna, dia bilang, kata pengembangnya di sini ya. Namun katanya mekanisme ini rusak dan stablecoin kehilangan pasak dolarnya dengan cara yang spektakuler. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya adalah Luna memasuki spiral kematian, dia bilang sini, dan kehilangan hampir semua nilainya. Kemudian membuat investor terguncang setelah mekanisme tersebut. Nah, ini kayaknya berat banget ya. Jadi berat banget. Apakah bakal benar-benar menjadi micin banget harganya di 0, rupiahan ya, atau pergi ke zero? Setelah itu, si Do Kwon ini malah mengasih solusi nih, katanya di sini ya. CEO Terraform dari Labo, ada dari Do Kwon, telah menyarankan untuk melakukan forking blockchain Luna menjadi dua dengan gaya yang mirip dengan fork Ethereum klasik dan jaringan Ethereum asli. Nah, katanya di sini mereka bakal meluncurkan dua blockchain sekaligus, katanya. Nah, ada-ada aja nih ya. Di sini ada blockchain Terra Luna, dan ada blockchain Terra Luna klasik, katanya di sini. Yang terakhir akan memiliki token Luna klasik dan akan terus ditautkan ke stablecoin USD. Namun, rantai baru yang menurut Kwon akan sepenuhnya dimiliki komunitas, akan bergerak maju tanpa stablecoin algoritmik. Nah, jadi sini katanya si Do Kwon ini bakal mengembangkan dua project blockchain sekaligus, termasuk Luna Natura, kemudian juga dan Luna Terra klasik, katanya di sini. Wah, ini wacana apa lagi? Kira-kira bisa nggak ya kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih kayaknya agak berat banget ya, meskipun mereka bakal meluncurkan dua blockchain yang bernuansa seperti Ethereum. Tapi untuk mendongkrak harganya minimal kembali lagi ke harga 1 juta rupiah saja udah berat banget ya, apalagi mau ke berapa ratus dolar ya. Di sini untuk proposal barunya atau pengembangan terbaru mereka itu bakal dimulai pada tanggal 18 Mei, lebih tepatnya pada hari esok. Jadi mereka ini bakal mengembangkan yang blockchain mereka tersebut yang jadi dua itu ya, ada Terra Luna klasik dan Terra Luna dari blockchain mereka. Jadi ada dua blockchain sekaligus. Kemudian jika proposal komunitas tersebut disetujui dengan beberapa votingnya, maka mereka juga berjanji bahwa blockchain baru akan diluncurkan pada tanggal 27 Mei. Jadi di bulan ini juga mereka bakal meluncurkan dua blockchain sekaligus, katanya. Oke, kita tunggu saja dampaknya. Apakah dapat memompa harganya atau makin menuju ke zero? Nah,
Kalau menurut saya pribadi sih lebih baik ya pengembang itu lebih fokus mereka melakukan pembakaran daripada mengembangkan blockchain dua sekaligus ya. Tapi memang nggak sedikit uangnya, dia harus memiliki jumlah uang yang luar biasa karena untuk mengurangi supply dari Terra Luna tersebut. Ketika mereka bakal meluncurkan blockchain mereka pada tanggal 27 Mei 2022 ini, ternyata si Dokon ini membandingkan ketika Ethereum mengalami peratasan DAO Ethereum yang menyebut peluang itu sebagai kesempatan untuk bangkit kembali dari abu, dia bilang di sini. Peratasan itu juga telah membuat Ethereum terpecah menjadi Ethereum klasik pada tahun 2016. Nah, jadi katanya dia mau mengikuti seperti Ethereum yang mana mereka telah menunjukkan Ethereum klasik juga. Katanya Terra Luna juga bakal menunjukkan blockchain Terra Luna klasik. Nah, bahkan nih ada yang memprediksi yang nggak masuk akal sebenarnya, agak ngawur dikit ya prediksinya. Baru-baru ini platform perbandingan productfinder.com mensurvei 36 spesialis dari fintech tentang Terra cryptocurrency Luna sebelum Terra USD atau USD mereka kehilangan keseimbangan dengan dolar Amerika Serikat. Menurut daripada mereka tuh memprediksi bahwa Terra Luna itu akan mencapai 143 dolar, bayangkan, sebelum akhir tahun katanya. Tapi gila banget, Terra Luna itu perlu melompat sampai dengan 58.331.533%. Jika Terra Luna bisa mencapai dengan 143 dolar per tokennya. Ini kan nggak masuk akal banget ya, naiknya sampai dengan 58 juta %. Ini bisa nggak ya? Sedangkan si Shiba Inu saja di tahun 2021 tuh naiknya sampai dengan jutaan persen ya. Ini 58 juta % ini masuk akal apa enggak ya prediksinya ya? Intinya kalian jangan termakan FOMO yang berpikiran atau berspekulasi bahwa harga Terra Luna bisa mencapai dengan harga yang tidak masuk akal, karena mereka tuh harus melakukan market cap-nya jika mencapai dengan 100 dolar lagi saja mereka mencapai market cap-nya harus mengalahkan dari market cap dari Bitcoin. Kan mustahil banget. Sedangkan di CMC saja peringkat dari Terra Luna adalah peringkat 211 yang tadinya itu masuk dalam 5 besar atau 10 besar di CMC. Jadi ini berat banget. Tapi saya masih berharap, kenapa? Karena pengembangnya masih melakukan perbaikan dan selalu tampil. Artinya apa? Mereka sedang berusaha tenang mengembangkan dari blockchain serta beberapa proyek dari Terra Luna tersebut. Ya minimal ya nggak muluk-muluk, cukup kembali lagi aja harganya ketika 2 minggu yang lalu udah alhamdulillah banget. Apalagi di harga di atas 1.500.000 1.800.000 rupiah. Amin. Yes, mungkin itu aja apa sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua ini adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena balik keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.